wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Dan selanjutnya kepada seluruh santri-santri seperjuangan yang masih bernaung di bawah panji Ma'had Baitus Safi, perkenankanlah saya pada malam yang berbahagia ini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Kelebihan Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 571 Masehi, di mana pada tahun tersebut terjadi sebuah peristiwa yang aneh di negeri Arab, di mana kerajaan Raja Kisra pada masa itu yang berdiri kokoh hancur seketika. Api Majusi yang telah hidup selama ribuan tahun padam seketika pada masa itu. Dan juga patung-patung di sekeliling Ka'bah pada masa itu roboh, dan juga tentara Abrahah dan pasukannya diserang oleh sekawanan burung yang dikenal dengan sebutan ababil. Apakah yang terjadi saudara-saudara pada masa itu? Pada masa itu adalah sebuah kejadian, yaitu lahirnya junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Yaitu yang pertama, Allah memberikan pahala berlipat ganda kepada kita, di mana ketika kita mengerjakan suatu kebaikan, maka Allah akan membalas dengan 10 kebaikan. Dan jika kita mengerjakan salat jamaah, kita akan diberikan pahala 27 derajat. Dan Allah juga menjadikan bulan Ramadan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Yang kedua, yaitu penangguhan siksa di dunia, di mana pada masa Bani Israel mereka melanggar, yaitu larangan yang ditetapkan oleh Nabi Musa, yaitu dengan mencari rezeki pada hari Sabtu. Mereka melanggarnya, lalu Allah mengutuk mereka menjadi kera. Sebaliknya dengan kita, kalau kita itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diberi azab di dunia, tapi Allah meluangkan waktu untuk kita agar bertaubat kepadanya. Yang selanjutnya, yaitu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad, yaitu diberi syafaat pada hari kiamat, di mana pada masa itu seluruh umat manusia akan sibuk dengan dirinya sendiri. Yauma la yanfa'u malu wala banun, di mana hari tersebut tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak tidak mengenali orang tuanya.
di mana pada ketika itulah Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada umatnya yang mengingatnya dan berselawat kepadanya. Pernah diceritakan Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Wah bahawa ada suatu umat yang diberikan syafaat dan menerima syafaat. Lalu Nabi Musa meminta kepada Allah, faj'alhum ummati. Maka Allah menjawab, hum ummatu Muhammad. Mereka itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Musa bermunajat lagi, ada satu umat yang di mana umat tersebut berwuduk dengan air dan debu. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah, faj'alhum ummati, jadikan olehmu itu umatku ya Allah. Lalu Allah menjawab, hum ummatu Sayyidina Muhammad. Mereka itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi Musa juga bermunajat lagi kepada Allah, ada suatu umat yang di mana umat tersebut menerima sedekah dan menikmatinya, yaitu memakannya. Tapi Nabi Musa berkata, umat-umat terdahulu, yaitu sedekahnya itu tidak bisa dimakan atau dinikmati, tetapi sedekahnya tersebut harus dibakar dengan api. Lalu Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, faj'alhum ummati, jadikan olehmu itu umatku hai Allah. Lalu Allah menjawab, hum ummatu Sayyidina Muhammad. Mereka itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada malam yang berbahagia ini, yaitu jangan lupa kita berbuat kebaikan dan beramalnya, agar kelak di hari kiamat kita terlepas daripada terlepas daripada segala siksaan-siksaan. Dan juga jangan lupa kita selalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita kelak di hari kiamat yaitu diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.